Ya, baik. Jadi sebelumnya terima kasih atas kehadirannya untuk dalam acara sosialisasi penelitian dana ITS, ya, khususnya untuk tenaga kependidikan, ya, TENDIK. Baik, saya langsung saja. Saya share screen. Baik, jadi ini juga materi yang kami sosialisasikan ke dosen pada hari Jumat pekan lalu terkait dengan beberapa skema penelitian dana ITS untuk para dosen, dan pada siang hari ini kita akan sosialisasikan, ya, untuk TENDIK seperti itu. Jadi ini latar belakangnya. Jadi kita ini produktivitas ITS sebagai PTNBH di antara PTNBH lainnya. Di antara 21 PTNBH itu kita sebenarnya cukup bagus dari sisi produktivitas publikasi. Namun ini terus kita harus tingkatkan seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Terus ini terkait dengan ya mungkin segera tahu, ya, segera informasi untuk rasio dari publikasi di ITS seperti ini antara rasio jurnal dan proceeding, dan ini dominasi di jurnal yang kategori Q1 dan Q2. Nah, ini untuk citasi Scopus, ya, ini kita di peringkat ketiga di antara PTNBH di Indonesia seperti itu. Nah, ini jumlah citasi dan H-index yang di ITS, Bapak sekalian. Target, ya, jadi target dari ITS, rencana strateginya ITS ini kita pada tahun ini ditarget sebesar 1.960 jurnal Q1 sampai Q4 dan seminar internasional. Jadi ini total publikasi di ITS seperti ini, 1.960. Sedangkan capaian pada tahun lalu 2022 itu sekitar 1.300. Jadi sebenarnya ini kita harus lebih tingkatkan lagi, ya, untuk jumlah dari publikasi internasional di ITS dari ITS. Nah, ini beberapa program mungkin tidak terkait dengan Bapak Ibu sekalian. Flagship, ya, saya percepat, ya, ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita langsung ke panduan penelitian. Nah, sebelum ke sini, ini kita ada satu program, ya, program baru ini sebenarnya Bapak Sekalian. Ini seminar menuju jurnal terindeks Scopus. Jadi ini kita kita merencanakan dari DRPM untuk membuat seminar yang nanti diharapkan ini akan seminar tersebut terindeks di Scopus, dan juga seminar tersebut sebagai pintu masuk untuk kita bisa publish di jurnal terindeks Scopus. Jadi seperti itu kita rencanakan ini yang ada lima topik, ya. Di sini kita coba klasifikasi, ya. Terus nanti kita coba juga ini beberapa puslit dan juga dari fakultas yang nanti akan berperan di tiap topik tersebut. Tapi juga dari secara personal, secara peneliti ini bisa ke mana saja, gitu, ya. Artinya sesuai dengan topik riset yang tengah dilakukan seperti itu. Ini sebagai informasi karena nanti di tahun ini ada sedikit perubahan, ya, terkait dengan
penelitian tendik yang ada hubungannya dengan publikasi seperti itu. Oke, nah ini yang untuk 2023, Bapak sekalian, ada skema yang sifatnya top down dan bottom up. Nah ini yang penelitian tendik itu di sini Bapak sekalian. Jadi penelitian pengembangan institusi ITS dan nasional sifatnya bottom up, terus waktu pelaksanaannya itu 1 tahun. Nah ini ada 2 keterlibatan maksimum. Jadi selama setahun ini Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan 2 ikut partisipasi di 2 proposal, di mana setiap peneliti hanya boleh mengusulkan 2 jenis penelitian ya, dengan ketentuan 1 judul sebagai ketua dan 1 judul sebagai anggota atau keduanya sebagai anggota. Jadi ini mungkin yang fokus ke penelitian tendik ya. Jadi ini pembagiannya untuk afiliasi penelitian ya pada penelitian di ITS pada tahun ini. Penelitian tendik ini afiliasinya ke unit kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nanti yang akan sebagai cantolan gitu ya, sebagai afiliasi dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut ini adalah pendanaan dan beberapa ketentuan luaran dari penelitian-penelitian yang ada di ITS. Saya langsung aja ke penelitian tendik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penelitian tendik untuk tahun 2023 ini sebesar 25 juta ya per judul penelitian dengan pendanaan dari ITS, Pagu DRPM atau dari unit kerja pengusul masing-masing. Jadi kalau memang nanti unitnya itu di RPM dan di RPM, atau kalau Bapak Ibu sekalian misalkan di departemen, maka nanti pendanaannya dari Pagu departemen masing-masing seperti itu. Nah ini mungkin yang perlu dicermati terkait dengan luaran. Jadi luaran ini terdapat luaran wajib ya berupa 1 publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau proceeding seminar atau jurnal internasional minimal Scopus D4. Ini 1 luaran. Dan yang kedua ini adalah berupa produk rekomendasi kebijakan atau policy brief atau model kebijakan strategis atau produk teknologi sebagai instrumen kebijakan. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu cermati ya, untuk tahun ini kita ada 2 luaran nanti untuk penelitian tendik, yaitu yang pertama ini minimal ada di 1 publikasi di proceeding seminar ya, atau jurnal internasional TNS Scopus atau jurnal nasional terakreditasi ya. Tentunya ini misalkan terakreditasi Sinta gitu ya. Jadi ini bisa di jurnal nasional seperti itu. Nah, yang kedua ini produk ya, produk dari kebijakan, karena ini ikut di skema yang induknya ini penelitian pengembangan institusi dan nasional seperti ini. Nah, ini yang di proposal paling tidak menyantumkan 1 keywordnya adalah SDGs seperti itu. Nah, ini terkait dengan jadwal penelitian untuk dana ITS ini sudah dibuka mulai Jumat ya, hari Jumat lalu sampai tanggal 17 Maret. Nah, ini seleksi persetujuan 4 sampai 17, 18 sampai 23 itu proses seleksi proposal dan pengumuman hasil pada tanggal 7 April 2023. Nah, ini kira-kira nanti seperti ini, ada 2 batch Bapak Ibu sekalian. Ini batch 1 yang sudah fix untuk jadwalnya. Nah, yang kedua ini adalah batch 2. Ya, batch 2 ini kita menunggu ya
menunggu penerimaan ya, pendanaan ya, pengumuman dari pendanaan nasional seperti itu. Jadi nanti untuk batch 2 ini ada kemungkinan ada perubahan jadwal ya. Ini sifatnya tentatif karena tergantung dari pendanaan penelitian nasional seperti itu. Nah, ini terkait dengan skema penelitian dan yang dibuka di batch 1 dan batch 2. Nah, ini yang untuk tendik ya, penelitian tendik ini dibuka di batch 1 ya. Batch 1 dan juga di batch 2. Jadi monggo bisa ikut di batch 1 atau nanti di batch 2 seperti itu. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penelitian tendik ya untuk sosialisasi pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin dipersilakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan Mas Julio ya. Silakan Mas Julio. Halo. Belum kedengaran suaranya. Coba dicek Mas Julio ini ya. Di saya belum kedengaran. Oke, belum kedengaran, Pak. Oh. Boleh tanya, Pak? Oke, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Husaini dari Informatika. Oke. Untuk yang kalau dana departemen itu nanti untuk yang dana departemen itu dibuka di tahap kedua atau juga bisa ikut yang pertama ini? Nah, yang untuk ini bisa dua-duanya Pak. Untuk yang tendik ya. Ya. Sebentar. Jadi bisa dua-duanya gitu? Ya, bisa dua-duanya. Ini sebentar ya, saya share ya. Jadi, nah ini untuk penelitian ya, penelitian tendik itu bisa batch 2, batch 1 dan batch 2. Oh. Jadi ini ada keterangan dua itu di dana DRPM, dana ITS dan unit kerja. Yang kedua ini yang batch 2 itu didanai oleh unit kerja. Jadi untuk yang batch 2 nanti akan didanai oleh unit kerja seperti itu. Nggih. Nggih, Pak. Sami-sami. Nggih, Pak Husaini. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Tes, halo. Ya. Maaf Pak, sudah kedengaran Pak ya? Nah, dengar Pak Julio. Silakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak terkait jadwalnya, jadi batch 1 tanggal 3 sampai tanggal 17 Pak ya. Kemudian batch 2-nya tanggal 10 sampai 17 April. Kemudian kita rencanakan seperti itu. Ya. Kemudian pengumumannya tanggal 7 April Pak ya. Iya. Nah ini pengumuman dalam arti ini pengumuman untuk 2 batch atau batch 1 aja ini Pak? Yang pertama batch 1 Pak ya? Batch 1, masih batch 1. Batch 1 Pak ya. Kemudian kalau untuk pengumuman batch 2-nya Pak? Ini batch 2-nya ini masih tentatif Pak.
Jadi jadwal unggah proposal, persetujuan proposal ini yang di batch yang di 2 ini sifatnya masih tentatif ya. Jadi ini nanti tergantung dari jadwal nasional karena kita ingin nanti setelah setelah batch 1 ini itu kita berharap ya skema nasional segera diluncurkan untuk dari peneliti ITS bisa apply untuk skema nasional. Nah, setelah itu, setelah ada kepastian dari skema nasional, maka kita buka lagi batch 2 untuk menampung misalkan ada yang tidak lolos di skema nasional, padahal itu punya potensi ya, proposalnya bagus, topiknya menarik, tapi tidak terdanai di nasional, itu kita buka kesempatan lagi untuk dievaluasi lagi proposal tersebut di batch 2. Seperti itu. Jadi ini sequence berurutan gitu ya, seri. Kalau yang batch 2 nasional dengan batch 2 itu berurutan. Oh iya Pak, seperti baik. Itu. Kemudian yang kedua ini Pak, terkait dengan batch 1 dan batch 2 tadi. Mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi ini kan maksimal 2 untuk TND kan 2 judul penelitian Pak. Yang satu sebagai ketua sama satunya sebagai anggota. Nah, ini untuk per batch atau dua-duanya batch itu aturannya itu Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Oke Pak. Ya. Baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak, ini saya mohon maaf mungkin agak evaluasi yang hasil yang kemarin Pak. Jadi kami waktu itu mungkin di awal-awal kita upload jadi persyaratan untuk proposalnya itu, jadi ternyata waktu itu kami terbatas hanya maksimum 20 juta gitu. Jarak beberapa hari kemudian berubah maksimalnya jadi 25 juta. Saya juga tidak tahu akhirnya karena kami sudah approve-nya yang di 20 juta itu, kita mau merubah ke 25 juta itu tidak bisa Pak. Jadi jadinya ya agak manteng-manteng kemarin kami. Jadi seperti itu Pak. Jadi mohon mungkin kalau memang 25 juta ya di awal di setnya juga maksimal 25 juta Pak. Gitu. Mungkin itu aja Pak untuk evaluasinya Pak. Ya baik. Terima kasih, Pak. Ya terima kasih Pak Yuli untuk masukannya. Jadi ini untuk tahun ini kita set 25 juta Pak per judul. Ya Pak. Monggo kalau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Izin saya bertanya Pak Agung. Oke, monggo Pak Bambang. Saya Bambang Pak dari FDKBD. Ini untuk pendanaan, ini pagunya apa memang dari fakultas atau unit terkait ya Pak? Misalnya saya itu ngikut, kemudian saya ngambil dananya itu dari ITS. Karena kalau di fakultas memang tidak memungkinkan dengan keterbatasan dana yang ada di fakultas. Gitu Pak Agung, matur nuwun. Iya, jadi ini kan yang pendanaan itu sebenarnya kan dari unit Pak Bambang ya, karena ini kita untuk TENDIK ini kan pengembangan penelitian pengembangan institusi ya, pengembangan institusi. Jadi ini masuk ke pengembangan institusi ITS. Jadi di sini memang kita harapannya itu penelitian TENDIK itu mensupport program-program yang ada di unitnya masing-masing seperti itu Pak Bambang. Jadi dari unit itu apa yang perlu dikuatkan gitu ya, perlu di improve gitu ya. Nah, maka di situ bisa melewat unit, atau di sini memang untuk dana ITS itu bisa lewat dana dari DRPM. Nah, artinya bahwa di sini di batch 1 ini Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan gitu ya, mengajukan dengan pendanaan yang dana ITS ini. Nanti akan dievaluasi proposal Bapak Ibu sekalian seperti itu. Apakah itu nanti seberapa dampak impact-nya pada ITS seperti itu. Jadi di sini DRPM atas nama unit ya, unit yang mendanai ya dengan dana ITS melalui DRPM seperti itu ya. Kalau di unit itu nanti khusus ya di unit tersebut seperti itu ya, kemungkinan
apa ya skopnya skop di unit tersebut seperti itu. Iya. Ya. Artinya Di- memang di- harus menggunakan dana dari unitnya atau bagaimana Pak? Pak Agung? Kalau dari departemen memungkinkan silakan ya Pak diajukan ya. untuk Oke. ya. Ini Pak Bambang. Jadi dana ITES itu artinya bahwa ini terbuka, artinya ini kompetitif ya untuk didanai oleh dana ya. Jadi ini nanti kita yang dari di RPM yang kan gitu ya. Jadi kalau memang itu dampaknya bagus untuk ITS ya akan dapat pendanaan seperti itu. Walaupun dari mana Bapak sekalian unitnya gitu. Cuma yang di unit kerja ini memang ini ya tergantung kebutuhan dari unit tersebut. Jadi nanti tentu SIM di unit tersebut atau apalah kebutuhan yang di situ ya di unit tersebut. Nah maka di sini proses seleksi dan sebagainya ini juga kita mempertimbangkan kebutuhan dari unit tersebut ya. Jadi nanti ada peran dari kepala unit tersebut untuk menentukan proposal tersebut itu. Ya jadi nanti kalau memang ingin ini berkompetisi di level ITS ya silakan di sini di wilayah ini. Nah, kalau yang ininya di unit kerja, maka ya kompetisinya di unit kerja itu sendiri ini ya. Jadi nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan dari unit kerja tersebut. Gitu Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Ya. Ya, monggo Bu Ocit. Terima kasih Pak Agung. Mohon maaf, ini mungkin saya bertanya yang terkait untuk dosen, karena maaf kemarin enggak mengikuti sosialisasi yang hari Jumat. Ya. Nah, untuk LBE kan di sini ada untuk kuota keterlibatan itu ada maksimum 3. 2 judul sebagai ketua, 1 judul sebagai anggota. Kemudian untuk lab yang tersertifikasi LBE, ini 3 judul sebagai ketua. Berarti sebagai anggota tidak ada, nggih? Tidak ada, Bu. Nah, ini kebetulan kasus saya dulu labnya LBE. Kemudian terkena merger, sekarang masuk ke lab yang belum LBE. Nah, itu bagaimana nggih status LBE lab saya yang lama? Apakah mengikut pada diri saya atau bagaimana? Karena kan setelah merger itu kan belum ada peraturan lagi terkait LBE. Mergernya itu antara lab LBE dengan yang non LBE gitu ya, Bu? Iya, betul. Iya, betul. Menjadi lab baru gitu ya? Lab baru yang belum LBE. Ya. Ini. Ya. Gini aja Bu Acit, nanti coba saya tanyakan ya untuk status LBE ya berarti ya kalau untuk lab merger ya. Betul. Kemudian pertanyaan ketiga Pak Agung terkait dana departemen. Apakah 3 keterlibatan tersebut itu termasuk pengajuan dana departemen? Bentar, ini Bu, saya ini coba di sini mungkin Bu jawabannya. Jadi di tabel ini itu kita bisa di slideshow nih Pak Agung. Slideshow ya, boleh. Matur nuwun. Jadi ini Bu, kalau kita lihat di sini di kolom kuota keterlibatan peneliti ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris ya. Jadi artinya bahwa di sini kuota ini meliputi skema ini Bu. Misalkan contoh ini yang maksimum 2 keterlibatan seperti ini, maka ini di 2 penelitian ini, skema penelitian ini.
Nah, terus yang terkait ini, misalkan ada Pakerti, RKI, kemitraan, misalkan Bu Ojit ingin di Pakerti, RKI, kemitraan. Nah, ini masing-masing ini dari kelompok ini itu ngikut yang ini maksimum 3 keterlibatan ini. Oh, jadi yang dana departemen tidak ngikut ke kemitraan sama keilmuan gitu. Iya, iya. Oh, siap, Jadi ini siap. kuota ininya nanti dana dan departemen atau fakultas ngikut di sini atau unit ikut di sini. Oh, siap, siap Pak Gun. Sampun jelas. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Monggo, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian. Izin bertanya, Bapak. Oke, ya, monggo. Nama saya Wawan dari DTKI. Itu kemarin kan ikut penelitian tendik, Bapak. Itu tentang magang dan proyek akhir. Itu kan ada setiap program kan belum fix 100% itu apakah bisa mengikut lagi ini, Pak? Kan udah digunakan. Ternyata di tengah jalan itu ada kekurangan dan kekurangan itu apakah boleh mengikuti penelitian ini lagi, Bapak? Ya, jadi terkait dengan topik yang sudah diajukan itu kalau memang skopnya itu sama, itu ya tidak boleh Pak Wawan. Jadi ada pengulangan itu. Tapi kalau memang nanti itu bisa menunjukkan perbedaannya, improvementnya di mana, kelanjutan artinya ya, ini sebuah riset yang berkelanjutan yang tidak selesai pada tahun lalu gitu ya, nanti dari pihak unitnya itu bisa mengevaluasi juga Pak Wawan. Jadi dari unitnya itu, dari departemen, nanti ternyata memang ini belum tercover di penelitian sebelumnya gitu. Maka kalau memang dari departemennya menyetujui, maka tidak ada halangan untuk diajukan lagi gitu Pak Wawan, dengan topik yang sama tapi ada keterbaruan di sisi yang mana gitu ya. Oke. Ya Pak Wawan. Matur suwun Bapak nggih. Ya, sami-sami. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya? Cukup? Pak, mohon maaf, boleh nambah lagi Pak? Oh ya, monggo. Ini. Maaf, Pak. Kalau tidak salah yang di undangan sosialisasi itu kan penelitian dan Abdimas. Nah ini pertanyaan saya, apakah tendik ini boleh Pak mengajukan untuk Abdimas Pak? Oke. Pak Jelani ada di sini? Nah, ya Pak. Nih, Pak Jelani ditanggapi. Nggih Pak, sementara belum ada Pak jawaban singkatnya. Belum ada Pak ya? Ya, tapi kalau Bapak ingin bergabung dengan tim dosennya itu bisa. Oh gitu Pak. Iya ya Pak. Ya, terima kasih informasinya. Sama-sama Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Jaliani mungkin ada yang mau disampaikan, kalau mungkin ada yang terlewat dari yang saya sampaikan. Udah cukup Pak. Ya. Oke. Siap. Oke. Baik, kalau cukup kita bisa akhiri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk sosialisasi ini ya, semoga. Halo ini... Pak, ngapunten Pak. Ini boleh nggak kalau misalkan anggotanya itu salah satunya PKF Pak? Salah satunya? PKF, tenaga kontrak itu. Boleh nggak? Tenaga kontrak. Ini yang ini Pak, jadi yang tetap di ITS Pak sementara ini. Oh, harus tenaga tetap ITS ya? Ya.
Siap-siap nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Baik. Cukup nggih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kalau kita dirasa cukup, kita bisa akhiri. Terima kasih sekali lagi. Monggo kalau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ke saya atau ke Mbak Jailani ya, untuk kita mungkin bisa mengarahkan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.